Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada video kali ini kakak akan membahas soal-soal pada kuis penilaian akhir semester untuk matematika 4 SD kurikulum 2013. Kita langsung ke soal nomor 1. Himpunan bilangan kelipatan dari 14 adalah berapa? Kelipatan dari 14 itu adalah ya berarti bilangan-bilangan ya yang bisa dibagi oleh 14. Nah, habis ya. Atau 14 kali 1, 14 kali 2, kali 3 dan seterusnya seperti itu. Nah, bilangan-bilangan yang sebelah kanan inilah yang merupakan apa? Kelipatan dari 14. Jadi, apa jawabannya? 14, 28, 42, 56, 70, 84. Berarti yang C jawabannya itu ya. Jadi itulah kelipatan ya, bilangan-bilangan yang akan habis apabila dibagi oleh 14. Supaya urut ya 14 kali oleh bilangan asli 1, 2, 3 dan seterusnya itu. Itu yang nomor 1. Gampang. Nomor 2. Kelipatan yang sama atau persekutuan dari 6 dan 9, yaitu yang mana? Supaya tahu yang samanya, maka coba kita tuliskan dulu kelipatan dari 6 dan 9. Kalau 6 berarti apa? 6 kali 1, 6 kali 2, 12 dan seterusnya. Nah, inilah kelipatan 6. Seperti ini. Bilangan-bilangan yang habis dibagi oleh 6. Kalau 9 bagaimana? Nah, ini 9. Nah, seperti ini ya 9 dan seterusnya nih gitu. Nah, di sini terlihat ada yang sama, yaitu apa? Ini sama nih, 18 sama. Mana lagi? 36 sama. 54 juga sama tuh. Nah, itulah kelipatan yang sama atau disebut dengan kelipatan persekutuan. Ya, jadi 18, 36, 54, 7 dan seterusnya. Berarti jawabannya adalah yang mana? Jawabannya itu adalah yang ini. Yang B. Itu jawaban dari yang nomor 2. Kelipatan yang sama dari 6 dan 9. Nomor 3. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 20 dan 24. Oke. Dengan cara yang sama seperti tadi, lihat dulu kelipatan 20 dan 24. Oke, nah ini nih. Ini adalah kelipatan dari 20. 20, 40, 60, 80 dan seterusnya. Ya kan? Kalau terus yang gampang nih, tinggal tambah 20 berapa? 140. Tambah 20 berapa? 160 dan seterusnya. Oke. Berikutnya apa? Kelipatan 24. Berapa saja? 24, 48, ya, 72, 96, 120 dan seterusnya. Kalau diteruskan ya tinggal tambah 24 lagi. Terus tambah 24. Gitu gampangnya ya, seperti itu. Ini kurung nih harusnya nih, kurung tutup ya. Nah, dari sini ada yang sama. Mana yang samanya? Ada 120. Gitu. Ternyata pertama kali sama kelipatannya itu adalah di 120. Nah, itulah yang disebut dengan kelipatan persekutuan yang terkecil. Berarti dengan cara yang seperti ini ketahuan bahwa KPK dari 20 dan 24 itu adalah 120. Berarti yang A jawabannya. Bagaimana? Mudah ya? Oke, kita lanjutkan. Nomor 3. Nah, faktor persekutuan. Kalau tadi kelipatan, sekarang faktor. Artinya bilangan yang habis membagi. Nah, di sini ada 36 sama 60. Oke, tuliskan dulu ya. 36 itu adalah akan habis dibagi oleh ya 1, 2, 3, 4, 6 dan seterusnya gitu. Supaya nggak ada yang kelewat, caranya gini. Faktor dari 36 berapa? Ya, kalau 1 berarti ya 36 pasangannya itu. Kalau 2, berarti 2 kali berapa? 18. Kalau 3, 12. Kalau 4, itu 9. Kalau 6 ya, 6 ya gitu. 6 kali 6, 6. 36 gitu. Nah, ini adalah faktor lengkapnya dari 36. Berarti
dengan cara yang sama, faktor dari 60 juga bisa ketahuan. Nah, itu dia. Faktor dari 60. Ya, banyak ya, seperti ini. Nah, di antara kedua himpunan ini, nah, kalau namanya persekutuan, itu berarti cari yang ada di keduanya. Yang mana saja? Ada 1, 2, 3, 4, 6, 12, berapa lagi? Ya, itu ya. Udah, cukup itu saja. Angka-angka yang harus membagi kedua bilangan itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Itu yang namanya faktor persekutuan. Maka jawabannya adalah yang C. Lanjut ke nomor 5. Faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 56 dan 84. Oke, dengan cara yang sama tadi, nah 56 adalah ini faktornya nih, seperti ini. Ya, bisa ya. 1 kali 56, 2 kali 28, 4 kali 14, 7 kali 8, itu 56. Kemudian faktor dari 84, itu berapa saja? Nah ini nih, ini banyak. Nah ini banyak. Oke. Nah, di antara faktor-faktor ini ada yang sama. Mana aja? 1, 2, 4, 7, 14, 28. Nah, ternyata faktor persekutuannya itu adalah ada banyak, ada 6 buah faktor. Nah, di antara faktor yang sama ini, yang paling besar adalah 28. Nah, itulah yang disebut dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Jadi FPB dari 56 dan 84 itu adalah 28. D jawabannya. Nomor 6. Dua buah bilangan ditulis dalam faktorisasi prima berikut. Nah ini ya, ini adalah bilangan-bilangannya. FPB dari kedua bilangan. Nah, kalau ada dua buah bilangan yang sudah dalam bentuk faktorisasi prima, maka cara nentuin FPB itu adalah gimana? Ya tinggal pilih faktor yang sama dan angka atau pangkat yang lebih kecil. Di sini 2 pangkat 2, maka ini diambil 2 pangkat 1. Ini 3. Nah, ini 2 pangkat 2. Jadi 2 kali 3 kali dengan 5 pangkat 2. 6 kali dengan 25. Berapa? 150. Nah, itulah. Yang B jawabannya. FPB dari kedua bilangan. Gitu. Itu yang nomor 6. Nomor 7. Ibu punya 24 kue apem, 30 kue lapis, dan 42 bolu kukus. Nah, di sini katanya apa? Akan dibagi ke dalam beberapa wadah dengan jumlah yang sama dan sebanyak-banyaknya. Jumlah yang sama dan sebanyak-banyaknya itu adalah sebenarnya FPB itu. Jadi itu kalimat intinya ya. Jumlah yang sama dan sebanyak-banyaknya atau maksimal. Berarti dia FPB. Berarti kita sebenarnya apa? Mencari FPB dari 24, 30, dan 42. Nah, karena tadi di soal nomor 6 kita sudah belajar nyari FPB dengan faktorisasi prima, maka di soal nomor 7 ini coba kita gunakan soal itu, cara itu. Nah, 24 nanti dengan tuan faktor ya, ketahuan nih dia adalah 2 pangkat 3 kali 3. Terus kalau 30, 2 kali 3 kali 5. Kalau 42, 2 kali 3 kali 7. Nah, ini adalah faktorisasi prima dari ketiga bilangan. Nah, untuk FPB, caranya apa tadi tuh? Ingat, kita hanya menggunakan faktor yang ada di semua bilangan, di ketiga bilangan ini. Berarti 2 sama 3. Pilih yang pangkatnya paling kecil. Ya, berarti 2 pangkat 1 dan 3 pangkat 1. Nah, ya, 2, 3. 5 sama 7 nggak usah. Karena di yang faktor yang pertama di sini nggak ada nih gitu, di yang 24. Berarti FPB dari 24, 30, dan 42 itu adalah 6. Sehingga berarti banyak wadah yang harus disiapkan adalah 6 buah. Yang A jawabannya berarti. Nah, itu yang nomor 7. Seperti itu.
Nomor 8. Hasil dari 2,4 dekameter tambah 0,06 kilometer adalah sama dengan berapa meter? Oke, di sini adalah satuan panjang ya. Ini ingat nih, ini adalah tangganya. KM sama dengan mm ya. Kalau ke bawah turun dikali 10, setiap naik 1 dibagi oleh 10. Oke, sekarang penjumlahannya adalah dari dk dan km ke m. Berarti boleh kita ubah dulu masing-masing. 2,4 dk kalau pengen ke m, maka apa? Dari dk ke m itu turun 1, maka dikali 10. Berarti 2,4 kali 10 ya 24. Terus 0,06 km dari km ke m. Bagaimana itu? Ya, dia adalah berarti turun 3 dikali dengan 1000 jadi 60. Nah, coba tambahkan dulu. Nah, tambahkan berapa itu jadinya? 84. Sudah, berarti jawabannya apa? 84 M. Seperti itu. Yang nomor 8. Nomor 9. Ini pun sama ya, tambah sama kurang. Oke, ini juga tanggalnya sama seperti ini. Bikin dulu. Nah, dari CM pengen ke HM. Nah, dari CM ke HM 1, 2, 3, 4. Oh, naik 4 tangga. Maka dibagi oleh 10.000. Berarti nolnya hilang tuh 4. Nah, tinggal 29. Itu yang pertama. Yang ini ya, dari CM ke HM. Yang kedua ditambah katanya 1600 M. Nah, pengen jadi HM. Dari M ke HM itu naik 2 tangga. Maka dibagi 100. Jadi 16. Terus dikurang dengan, ini bisa dijumlah dulu ya, dijumlah dulu, jadi 45 HM dikurang dengan 0,17 km. Dari km ke HM itu turun 1, maka dikali oleh 10. Jadi 0,17 kali 10, 1,7. Nah, dikurangi 45 dikurang 1,7, berarti berapa? 43,3 HM. Nah, itu dia. Maka jawabannya itu adalah yang mana? Jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Untuk yang nomor 9. Oke, paham ya? Sangat mudah. Asalkan kita ingat tentang urutan pada tangga satuan panjang ini. Nomor 10. 3.400 kg setara dengan berapa ton? Nah, ingat nih, 1 ton itu adalah 1000 kg, atau ya kalau 1 kilogram adalah ya 0,01 ton. Ini kelebihan 1 nih nolnya nih. Macam 0,001 saja ya. Ini salah, kelebihan 1. Baik. Pembahasannya gimana? Nah, karena di sini dari kilogram pengen ke ton, ya tinggal dibagi oleh 1000 saja. Tinggal dibagi oleh 1000. Karena dia, ya kan, 1/1000-nya sebenarnya. Oke, 3.400 dibagi oleh 1000. Maka jawabannya berapa? Ya, 3,4. 3,4 ton. Berarti jawabannya adalah yang B. Itu ya. Tadi di sini ada sedikit terat ya, harusnya 0,001. Ini kelebihan 01 sini. Oke, itu adalah yang nomor 10. 11. Nah, ini juga sama, ada ton, ada kintal, pengen ke kilogram. Oke, ubah semua ke dalam kilogram kan ya. 0,06 ton itu dikali 1000 jadi 60. 0,52 kintal itu dikali 100 jadi 52. Tambahin dulu boleh, jadi 112 dikurang dengan 78. Nah, jadi berapa tuh? 2 kurangi 8 itu adalah berarti 12 ya. 4, 10 kurangi 7, 3, 34. Maka jawabannya adalah yang A. Begitu. Lanjut. Fakih. Nah, ini fakih mengukur panjang 3 bambu. Katanya masing-masing ukurannya 58, 73, 49. Berarti jika masing-masing dibulatkan menurut puluhan terdekat. Jadi berapa nih? Oke.
58, jadi kan 30, jadi 60 ya, kan dia dekat ke 60, lebih dari 5 nih satuannya nih, berarti ke 60. 73 kalau di bawah 5 berarti ke 70 ke bawah, 49 berarti ke atas 50 juga. Nah, jumlahkan. Jadi berapa tuh? 180. Jadi kira-kira segitu ya yang diukur oleh Fakih, dijumlahkan adalah 180 cm. Itu dia, pembulatan. Kalau lebih dari 5 itu ke atas, kalau kurang dari 5 itu ke bawah. Seperti itu. Nomor 13. Bentuk persen dari 3/20. Nah, 3/20 kalau ingin jadi persen, maka kita paksakan supaya yang penyebutnya itu diubah menjadi 100. Nah, ini kan 20 ya, bisa ya. Kalau supaya jadi 100 dikali 5. Tapi ingat, kalau yang bawah kali 5, yang atas juga dikali 5. Jadi 3 kali 5, 20 kali 5. Sehingga apa? 15/100. Kalau sudah per 100, berarti apa? Penyebutannya ya tinggal 15%. Sudah. Nah, itu adalah yang nomor 13. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut. Nah, ini nomor 14, urutan dari kecil ke besar. Ini ada persen, ada pecahan biasa, ada desimal. Boleh semuanya ubah ke dalam bentuk desimal saja ya. A, 65%. Itu berarti 65/100. Kalau sudah per 100 kan gampang ya. Tinggal ini 65. Nah, komanya itu kan 2 di sini nih. Berarti dia ini menjadi 2 angka di belakang koma. 0,65. 65%, 0,65. B, 3/5. Nah, ini boleh. Ubah dulu lah, boleh menjadi persen ya. Jadi per 100 dulu biar gampang kayak tadi. 3 kali 20, 5 kali 20. Berarti apa? 60/100. Oh, berarti 0,60. Oke. Yang C sudah 0,63. Nah, kalau sudah semua desimal, kan mudah untuk mengurutkannya. Di sini ada 0,65, 0,60, 0,63. Mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah yang ini, yang B. Kemudian baru yang C, kemudian baru yang A. Jadi B, kemudian C, kemudian A. Jadi yang B lah jawabannya itu. Seperti itu yang nomor 14. Nomor 15, nah ini yang tidak senilai. Nah, di sini boleh kita bagi atau kali si 12/18 ini, ya kan? Kalau seandainya pembilang dan penyebut dibagi 6, maka apa? Ini 2/3. Oh, 2/3. Berarti ini senilai. A senilai. Kalau misalkan dibagi oleh pembilang dan penyebut dibagi 2, maka ketemunya apa? Ini 6, ini 9. Oh, berarti 6/9. Oh, ini pun senilai yang B. Coba yang C. Pembilang dan penyebut coba kita berapa tuh? Kita kali dengan 8/6 ya. 8/6. Di sini berarti apa katanya? Atau boleh saja nih sebenarnya yang yang B ini kan ada 6/9 dikali 3. Berarti apa dia tuh? Harusnya ini harusnya jadi apa? 18/27. Nah, yang C salah tuh. Ya kan? Atau kalau yang A dikali 8, ini 16/24. Nah, ini harusnya 16. Ya, salah. Berarti yang C itu adalah salah. Karena dia tidak sama ya, tidak sesuai dengan kalau dikali atau dibagi oleh sebuah bilangan. Berarti yang tidak senilai di antara 15 ini, di antara 4 ini adalah yang C. Yang 18/24. Harusnya kalau dia mau 18, ya bawahnya 27 gitu. Atau kalau mau 24, atasnya adalah berapa? 16. Jadi yang C adalah yang tidak senilai gitu. Oke, saya kira itu untuk pembahasan kuis kali ini. Hampir sama dengan soal pada pas ya. Semoga bisa dipahami. Ini berulang ya kan. Semoga makin kuat konsepnya sehingga pas di sekolah atau di buku lain ketemu dengan soal yang seperti ini bisa mudah mengerjakannya. Demikian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.